Kemanakah arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Dan bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, gue taruh playlist di atas ini. At least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Nah, tujuan dibuat video seperti ini adalah sebagai guidance bagi Anda trader yang sudah lama atau trader pemula ya, supaya dapat pandangan mengenai market untuk hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel Telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke grafik ya, dan seperti biasa kita lihat dulu Forex Factory ada apa. Big newsnya jam 1 ya, GBP ya, CPI. Sekarang jam 12.30, mungkin pada saat saya upload pastinya news ini udah rilis ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai untuk edukasi ya, jadi supaya jadi masukan bagi kalian, buat saya juga. Nah, jam 9-nya itu ada Fed Chair Powell testify. Biasanya ini mungkin gerakannya bakal berantakan nih, didorong oleh testify di sini. Ya, sekarang kita akan masuk ke GBP New Zealand dulu ya, karena juga ada news dari GBP. Nah, di sini kita lagi posisinya sell ya, dan ini kita lakukan analisa multi time frame sedikit, daily chart uptrend, tapi dia bentuk pattern ya, double top ya. Ini first top, ini second topnya. Jadi ini kemarin dia udah reject first topnya jadi second top. Jadi ini double top price action, jadi ini merupakan bearish pattern, tentunya harus diikuti dengan lower time frame-nya yang bagus. Nah, di H4 juga kelihatan ini ada supply area ya, di reject beberapa kali dan di lower time frame, dan kita selalu pakai konteks market ya. Di sini indikator sesi Asia saya nyalakan yang kotak warna biru, artinya sesi Asia telah selesai, dan di sini ada trend line ya, 1 2 3 4 titik ya, di break ya, bertepatan dengan breakoutnya sesi Asia. Jadi di sesi London dia breakout sesi Asia, ini disebut dengan London breakout ya. Jadi konteksnya breakout, kita masuk sell dengan SL 53 pips, TP 75 pips. Nah, ini yang saya berikan juga di VIP channel. Jadi GBP New Zealand simple. Kalau newsnya, pandangan kita adalah bahwa news mempercepat pergerakan harga ya. Jadi kalau misalkan newsnya tidak cocok dan dia berbalik arah, ya tentunya kita kena stop loss. Simple gitu aja. Kita jaga dengan money management. Oke, gua akan lanjutin dengan gold ya, karena gold itu beberapa hari terakhir itu pergerakan harganya seperti itu ya. Dan di sini kita lagi ada posisinya buy. Nah, tapi sebenarnya gold kalau kita lanjutkan dari video mapping sebelumnya ya, gue taruh videonya di atas ini. Barangkali kalian mau lihat ya video-video sebelumnya. Nah, kemarin itu saya ada mengatakan bahwa kita tunggu level di sini ya. Kita tunggu level di antara 1940 hingga 1945. Dan levelnya itu kalau saya kasih kotak itu yang di sini. Oke. Untuk cari buy. Kurang lebih kayak gitu ya video mappingnya kemarin. Kenapa? Karena itu level key level yang penting, dan kita ekspektasi kemarin akan naik ya marketnya. Nah, tapi yang terjadi sebenarnya kemarin itu dia reject di sini, itu di sesinya Asia. Kalian perhatikan sini jam 8.30 pagi ya. Reject di sesi Asia seperti ini. Kalau saya mau cari buy, maka konteksnya adalah fake out di bawah ya. Jadi harapan saya kemarin ketika turun, mungkin turunnya dia keluar dari bawahnya sesi Asia nih, dia reject di level bawah sini untuk cari buy. Itu konteks marketnya yang saya tunggu ya. Tapi yang terjadi marketnya kan naik ya. Di sesi jam 12, jam 1 marketnya naik, dan dia malah ngejar di atas nih. Kalian perhatikan di sini bentuknya high, low, higher high, lower low. Ini level yang penting ya, kita disebut dengan bahu kiri ya, atau Quasimodo level ya, QM level. Bahu kiri, head and shoulder, dan lain-lain ya. Ini kurang lebih sama aja, ini intinya resistance penting. Dan dia reject level tersebut, sehingga di konteks marketnya itu sebenarnya ini adalah peluang untuk sell gitu ya. Jadi konteks market itu sangat penting. Apakah saya lakukan sell? Tidak ya, karena saya posisinya kemarin ada di GBP USD sell, dan itu berhasil turun ya. Jadi terkadang begitu, kita lakukan mapping di banyak pair, entry-nya di mana kita harus pilih ya, mungkin hanya 1-2 pair saja per hari, kurang lebih kayak gitu, karena tidak mungkin kita masuk di banyak pair dan itu risikonya akan meningkat. Selanjutnya gold ya, dan di gold ini saya hapus dulu deh ya biar nggak bingung ya.
Nah, si gold ini kemarin justru pada saat dia memasuki ke bawah nih, jadi dia reject dari atas dan dia drop memasuki range yang kita mau di 40 hingga 45 ya, 1940 1945. Itu tidak ada rejection sama sekali ya, dia candlenya merah kuat, tembus merah kuat gitu ya, jangan dilawan. Dan dia baru rejectnya di sini ya. Kalau kita perhatikan ke kiri, level tersebut juga merupakan bahu kiri ya, di bawah ya, low high lower low higher high. Dan di sini dia reject, di situ kita masuk entry buy ya, naik sedikit lalu sideways. Ini stop lossnya cuma 40 pips dan kita udah geser ke entry point ya. Karena apa? Karena dia udah naik 50-an pips dan dia sideways memasuki sesinya Asia, kita geser stop loss ke entry point. Nah, sehingga kalau sudah begini ya udah kita tinggal tunggu. Kalau dia naik kita dapat profit, kalau dia turun kita kena break even BEP gitu ya. Jadi saya masih berharap di gold ini, harapannya ini turun sedikit untuk naik gitu ya. Kalau konteks marketnya adalah dia fake out ke bawah nih, jadi dia tembus sedikit, reject, ketemu demandnya lagi di sini ya. Karena di sini kan ketika naik dia bentuk rally, base rally, dan dia setelah reject dari support kuat di sini. Jadi harusnya dia bisa terus naik ya, at least dia balik ke level ini lagi nih, mungkin ke support di sini yang jadi resisten ya. Nah, levelnya 1945. Jadi ada potensi dia masih naik. Kita masih dalam posisi buy. Kalau turun, kita stop lossnya di break even. Kurang lebih kayak gitu ya untuk gold di hari ini. Dan kalau untuk udah malam, saya rasa marketnya akan sangat ngacak nanti ya, mungkin ya. Karena ada jam 9 tadi ada testify dari Powell ya. Oke, selanjutnya gue akan bahas juga Euro USD. Nah, Euro USD mungkin kita naikin dulu ke daily H4 ya. Nah, kita lihat di daily ya, konteks marketnya trend support resistance ya, dia habis turun, dia mulai naik kuat ya. Lalu di sini reject. Kita lihat ke kiri, dia reject ke apa gitu ya, ganti jadi line supaya kelihatan. Di sini high, low, higher high, lalu di sini dia jatuh. Ini level penting ya, 1.0950 nih. Jadi dia reject di level tersebut ya. Ini juga bahu kiri ya. Ya, di sini dia lagi reject nih. Memang rejectnya udah agak lama. Hari Jumat, Senin, Selasa, sekarang hari Rabu ya. Jadi udah beberapa hari. Jadi bisa saja ini udah tidak relevan lalu dia naik, bisa saja. Ya, tapi intinya masih ada potensi untuk turun ya, karena dia bisa saja mengkoreksi gerakan besar ini ke bawah. Itu dari Euro USD. Kita lihat ke H4 untuk lebih detail dan supaya kita dapat yang lebih detail lagi gitu ya. Nah, ketika dia naik, kita perlu lihat di mana key levelnya. Key level, ya kita lihat ke kiri. Di sini saya nilai ini menjadi key level yang penting ya. Kenapa? Kita ganti jadi line di H4. Nah, di sini jadi low, di sini jadi high. Jadi ini ada support, ada resistance, di sini ada base ya. Kalau kita lihat tuh, ya di sini ada low, di sini ada high. Jadi support, resistance, di sini dia ada base. Nah, ini merupakan key level yang menurut saya koreksinya finalnya dia sampai ke bawah sana. Gitu ya, potensinya masih sementara ini saya lihat arahnya turun. Kita turun lagi ke lower time frame H1 ya. Ketika dia turun di sini, ini saya hapus dulu yang kotak biru ya. Nah, di sini ada resistance sejajar 1 2 3. Oke, kalau udah 3 resistance sejajar seperti ini namanya liquidity ya. Jadi market sangat mungkin dia naik mendorong ke atas sedikit ya, menembus dari liquidity di sini untuk ke level yang lebih tinggi. Nah, di situ kita lihat ada apa? Di sini ada high, low, higher high, lower low. Ini merupakan bahu kiri ya. Jadi itu yang saya tunggu, market kalau seandainya dia bisa naik dan reject di level tersebut, maka ini bagus banget untuk dilakukan tradingan sell ya. Gitu ya. Konteks marketnya adalah dia nge-break dulu ke atas, lalu dia fake out di sini. Kurang lebih kayak gitu. Saya juga pernah bikin video spesial mengenai konteks market ya, gue taruh link videonya di deskripsi di bawah. Nah, kondisi saat ini dia malah bukan naik ya, malah dia turun. Bagaimana kalau dia turun? Apakah bisa kita lakukan konteks breakout ya, mengikuti gerakannya? Misalnya contoh ya, kalau dia break dengan kuat nih, dia break dengan kuat lalu dia kembali ke sini retest. Kalau ada price action tertentu di sini, tentunya bisa kita lakukan tradingan sell di level tersebut ya. Tapi karena nanti malam itu ada, menurut saya marketnya bisa volatile banget, akan lebih baik kita tetap tunggu di atas ya, kurang lebih kayak gitu.
Next, GBP USD. Nah, ini yang tradingan sell kemarin dapat. Selanjutnya kita naikin time frame lagi H4 daily. Ini sebenarnya masih uptrend ya, tapi dia lagi mencoba koreksi ya ke level bagus ya. Kalau dia sudah terjadi koreksi ke level yang bagus, mungkin dia bisa potensi melanjutkan kenaikannya. Kita lihat lagi weekly ya untuk melihat. Nah, ini juga cukup jelas. Bullish trendnya masih kuat ya, karena di weekly dia candle closingnya juga di atas resisten ya. Jadi dia break and close di atas resisten. Jadi bullishnya masih kuat. Nah, di H4 ketika dia naik, ini ada dia ngayun sedikit, dia ada resisten penting, dia belum kena ya. Dia belum kena. Menurut saya harusnya dia bisa kena karena di resisten ini juga ada candle bullish momentum yang kuat ya. Dan harga memang udah memasuki candle tersebut, sudah mengkoreksi. Tapi menurut saya masih bisa turun sekali lagi ya. Untuk ngetes resistennya jadi support atau bahkan di bawah sini. Baru dia naik. Oke, itu konteks marketnya. Nah, sehingga melihat kondisi seperti ini, saya masih berpikiran bahwa ini masih bisa turun ya. Si GBP USD kita turunin ke M30. Di sini dia udah mulai rata. Dan kita mapping, ini sesinya Asia ya. Kita mapping di mana di atas level sesi Asia yang ada support resisten atau supply yang kuat ya. Nah, di sini lumayan. Ya, di sini lumayan karena di sini dia nge-break support, sebelum dia nge-break dia naik dulu lalu turun ya. Dan turunnya kuat sehingga level ini menurut saya bisa dijadikan acuan untuk mencari tradingan sell seandainya ya harganya bisa naik ke atas lalu reject level tersebut. GBP USD. Nextnya Euro Jepang Yen. Nah, ini juga cukup jelas ya bahwa dia bentuk double top. Ini di H4 mungkin lebih kelihatan. Dia naik bentuk double top. Double topnya juga bagus ya karena dia ada false breaknya. Jadi high-nya lewat sedikit lalu jatuh kuat. Kita zoom di sini dia ada candle bearish engulfing ya karena di sini high-nya lebih tinggi. Di sini saya marking levelnya 155.15 hingga 30 ya. Dia ngebreak kakinya di sini. Jadi di sini market structure-nya sudah shift ke arah bawah ya. Naiknya ini merupakan retest bisa sampai atas untuk jatuh ya. Kita turunin ke lower time frame M30. Ini sesinya Asia. Ya, sudah selesai dan sesi London dia mulai ngebreak ke atas. Saya akan tunggu di level yang di atas ini. Jika terjadi rejection di level tersebut, maka saya akan mencari tradingan untuk sell ya. Kenapa level tersebut penting? Di sini ada high, low, higher high, lower low. Ini merupakan bahu kiri yang berpotensi jadi bahu kanan ya. Kalau dapat di level sini, maka TP-nya akan di sini terlebih dahulu ya, di kakinya support dari Asia, ya. Sesi Asia. Oke, ini potensinya lumayan 80-an pips. GBP Jepang Yen mirip ya, sama dengan Euro Jepang Yen. Kita ganti H4 juga sama, dia bentuk double top. Di sini dia udah jatuh ke bawah. Strukturnya juga udah ditembus ya, market structure udah shift ke arah bawah. Ini retestnya bisa sampai atas ini. Oke, kenapa? Karena kita turun ke lower time frame. Ini range-nya Asia, dia udah ngebreak ke atas dan di atas ini ada key level ya. Ini key level karena di sini ada support sejajar, lalu dia naik, lalu dia bikin base, lalu jatuh. Jadi harapannya ini bisa naik dan kalau terjadi rejection di sekitar 181.25 hingga 45, di situ bisa dijadikan acuan ya. Saya akan jadikan acuan untuk trading sell. Dan ini final TP-nya akan berada di bawah sini ya, di base sebelum dia bentuk support range-nya Asia di sini. Oke, itu adalah beberapa yang saya pantau untuk hari ini. Dan kita akan lihat mana pergerakan harga yang mengikuti dengan mapping kita dan kita akan entry dan signal saya akan berikan di VIP channel. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.